Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mindahin ikan gurame yang mana ukurannya ini berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, jadi di kolam ini itu ikannya itu terserang penyakit dan saya mau pindahin. Karena di kolam ini itu ketinggiannya hanya 30 sentian, teman-teman. Sebenarnya ini enggak bagus untuk digunakan sebagai ikan gurame yang ukurannya itu satu jari ke atas. Sedangkan di sini ada yang 2 jari, ada yang 3 jari, bahkan ada yang 4 jarian, teman-teman. Nah, makanya di sini itu ikannya itu terkena jamur. Nah, salah satu setiap harinya itu ada yang mati gitu ya, ada yang 2 ekor, ada yang 3 ekor. Nah, makanya kali ini saya mau mindahin, teman-teman ya, mau pindahin ikan gurame ini ke kolam yang ketinggiannya itu sekitar minimal 50 sentian dan juga terkena terik sinar matahari langsung dari pagi sampai sore. Karena di kolam ini itu enggak terlalu panas, teman-teman, karena terteduhi pohon-pohonan dan juga bangunan gitu ya. Nah, sehingga di sini itu airnya sedikit, kemudian panasnya kurang. Nah, ikannya juga langsung terkena jamur, teman-teman. Nah, makanya saya mau pindahin. Semoga setelah nanti saya pindahin ikan gurame ini nanti sehat kembali ya, teman-teman. Tetapi kita sortir, teman-teman. Kalau sekira ikan gurame yang udah bener-bener udah parah, nah kita buang aja, teman-teman ya. Kita buang aja walaupun masih hidup, karena nanti takutnya kalah makin nular ke ikan yang sehat. Nah, yang mana nanti ikan sehatnya terkena juga gitu ya. Mendingan di sini kita langsung pindahin dan juga sortir, teman-teman. Kalau ikan yang udah terkena kita pindahin aja gitu ya, atau kita buang aja, atau di dikasih ke orang gitu ya untuk digoreng atau gimana lah pokoknya. Nah, jadi kalau ikan gurame yang udah agak besar, kemudian ketinggiannya kurang dari 50 cm dan kurang sinar matahari, biasanya itu akan sangat mudah sekali terserang penyakit, teman-teman. Yang paling sering itu penyakit jamur, terkena jamur, yang mana nanti itu ada bintik-bintik putih dan kemudian akan merambat semakin banyak sehingga mati, teman-teman. Nah, di sanalah kita harus harus waspada gitu ya, apalagi kalau di musim adanya cuaca yang sangat dingin sekali. Kalau ada cuaca yang mana dingin di malam hari, nah itu kita harus harus benar-benar waspada, karena biasanya ikan gurame akan mudah sekali terserang jamur, teman-teman. Nah, jadi kita usahakan kolamnya itu di tempat yang benar-benar terbuka, teman-teman. Dari pagi sampai sore itu terkena sinar matahari gitu ya. Dan kondisikan airnya itu disesuaikan dengan besar kecilnya ikan gurame gitu ya. Kalau ikannya udah lumayan agak besar itu paling tidak sekitar 40 ke atas ya, 40 cm ke atas atau 50-an, 50 sentian, supaya eh, tidak mudah ya, tidak mudah terserang penyakit. Karena biasanya kalau airnya kurang banyak, biasanya akan mengikuti suhu yang berada di luar, teman-teman. Kalau dingin akan ikutan dingin, kalau panas akan ikutan panas. Nah, sehingga nanti mudah drop, mudah stres bibit ikan guramenya atau ikan guramenya, sehingga akan menimbulkan mudahnya terserang penyakit karena kondisi tubuhnya itu lemah gitu ya, karena stres. Nah, makanya di sini kita harus benar-benar tahu ya situasi atau cuaca yang sedang kita hadapi. Kalau cuacanya seperti sekarang ini ada dingin-dinginnya kalau di malam hari, nah kita harus benar-benar pindah tempatkan ikan gurame di tempat yang sesuai, dalam artian kalau ikan guramenya udah 3 jarian itu paling tidak ketinggian airnya di 40 cm, teman-teman. Dan kolamnya itu terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai sore supaya kehangatannya itu stabil gitu ya, jadi enggak turun drastis gitu. Nah, jadi kita harus usahain airnya itu sekitar minimal 40 cm, teman-teman, supaya kalau dingin itu tidak ikutan dingin ya. Biasanya kalau terkena sinar matahari di siang hari itu
kondisi airnya hangat. Nah, kalau di malam hari itu nanti nggak terlalu dingin teman-teman. Kalau airnya banyak, kalau airnya sedikit biasanya akan mudah sekali berubah. Kalau cuacanya dingin akan ikutan dingin. Sehingga nanti ikan guramenya itu stres karena sering terjadinya perubahan suhu air gitu ya. Nah, kalau ikan gurame stres tentunya akan mudah sekali terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya kurang, teman-teman. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, di sini juga yang sedang saya pindahin, di sini juga seperti itu. Kondisi airnya itu sedikit banget, kurang dari 30 cm. Ketinggian kolamnya 30 cm. Kemudian diisi airnya setengahnya. Nah, mungkin 15 sentian. Nah, dan kemudian di sini cahaya sinar mataharinya kurang. Nah, sehingga begini gitu ya. Mudah sekali terserang penyakit dan sekarang ini terkena jamur, teman-teman. Dan udah ada beberapa ekor yang mati setiap harinya, makanya harus saya pindahin gitu ya. Harus saya pindahin supaya nanti tidak semuanya mati. Dan kemudian di sini juga saya nyatuin, teman-teman, nyatuin antara ikan nila dan juga ikan ikan gurame. Oh ya, ini ada tips lagi, satu lagi teman-teman. Jadi kalau ikan gurame udah pada besar, nah di kolam di kolam ikan guramenya harus kita kasih ikan nila atau ikan nilam ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya kalau ikan nila itu suka memakan seperti lumut-lumut kayak gitu ya. Jadi sehingga nanti kolamnya itu tidak terlalu mudah keruh, teman-teman, biasanya kalau kita campurin dengan ikan nila. Dan katanya ikan nila itu suka memakan bakteri yang berada atau menempel di tubuh ikan yang lain gitu, sehingga nanti terbantu gitu ya kalau ada bakteri atau jamur yang menempel di tubuh ikan gurame, biasanya suka digerogoti oleh ikan nilanya. Sehingga kalau ikannya udah pada besar ya kita mendingan nyatuin ikan gurame dengan ikan nila, tetapi ikan nilanya itu jangan besar-besar ya teman-teman. Jadi yang kecil-kecil aja di bawah ikan guramenya. Jadi jangan lebih besar ikan nilanya dibanding ikan guramenya, itu jangan. Dan populasinya juga hanya sedikit aja gitu ya untuk menyampuri di kolam ikan gurame supaya bisa memakan bakteri-bakteri yang menempel di tubuh ikan gurame. Seperti kalau terkena jamur biasanya suka digerogoti ikan nila. Nah, supaya nanti jamurnya itu bisa dimakan oleh ikan nila dan ikan guramenya nanti bisa sembuh. Nah, seperti itu. Kalau kita nyatuin antara ikan nila dan ikan gurame. Nah, itu juga kalau ikan guramenya udah pada besar ya, sekitar 3 jari ke atas atau 4 jarian, teman-teman. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang pemindahan ikan gurame yang terserang penyakit dan bagaimana solusinya gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel ABCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.